Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan untuk materi yang ketiga dari bab dimensi 3, yaitu proyeksi titik dan garis pada bidang. Yang pertama kita bahas adalah proyeksi titik pada bidang. Di sini ada titik A dan bidang alfa. Untuk menentukan proyeksi dari titik A ke bidang alfa, kita tarik garis secara tegak lurus dari titik A ke bidang alfa ya, dan memotong di titik A aksen. Jadi, proyeksi titik A pada bidang alfa itu adalah titik A aksen, di mana AA aksen tegak lurus dengan bidang alfa. Untuk contohnya, ditentukan sebuah kubus ABCDEFGH, tentukan proyeksi dari titik E pada bidang ABCD dan titik E pada bidang BDHF. Yang pertama kita cari proyeksi dari titik E ke bidang ABCD. Kita tarik garis dari titik E menuju bidang ABCD secara tegak lurus ya. Maka akan memotong di titik A. Jadi, proyeksi titik E pada bidang ABCD itu adalah titik A. Selanjutnya, kita cari proyeksi titik E pada bidang BDHF. Tarik garis dari titik E menuju bidang BDHF secara tegak lurus. Sekarang perhatikan garis EG, di mana garis EG ini tegak lurus dengan BDHF ya, dan berpotongan dengan HF di titik N. Jadi, proyeksi titik E pada bidang BDHF itu adalah titik N, karena EN itu juga tegak lurus dengan bidang BDHF. Untuk contoh yang kedua, ditentukan kubus ABCDEFGH, kemudian tentukan proyeksi titik H pada bidang ACF. Ini titik H dan bidang ACF-nya ya. Bisa kita gambarkan dulu garis bantu pada bidang ACF, yaitu garis FM, di mana M itu merupakan pusat bidang ABCD. Kemudian, kita tentukan garis dari titik H ke bidang ACF secara tegak lurus. Perlu diingat, garis HB itu tegak lurus dengan FM ya, sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Jadi, HB ini juga tegak lurus dengan bidang ACF. HB memotong garis FM atau bidang ACF di titik P. Jadi, proyeksi titik H pada bidang ACF itu adalah titik P. Selanjutnya, proyeksi yang kedua yaitu proyeksi garis pada bidang. Di sini ada garis K dan bidang alfa. Untuk proyeksi garis K pada bidang alfa, pertama kita tentukan sembarang titik dulu pada garis K. Misalkan di sini ada titik K. Seperti halnya tadi proyeksi titik ke bidang, maka dalam hal ini sama, kita tarik garis dari titik P secara tegak lurus ke bidang alfa. Proyeksinya tepat di titik P aksen ya. Kemudian pilih sembarang titik lagi pada garis K, misalkan titik H. Tarik garis secara tegak lurus pada bidang alfa. Proyeksinya tepat di titik H aksen. Kemudian hubungkan kedua titik itu. Maka akan terbentuk garis K aksen, di mana garis K aksen ini adalah proyeksi garis K pada bidang alfa. Sebagai contoh, ditentukan kubus ABCDEFGH, tentukan proyeksi garis EG pada bidang ABCD dan garis DF pada bidang ADHE. Yang pertama, kita tentukan proyeksi garis EG pada bidang ABCD dulu. Langsung saja, di sini kita punya titik E dan titik G ya. Masing-masing kita proyeksikan ke bidang ABCD. Untuk titik E, hasil proyeksi ke bidang ABCD itu adalah titik A. Sementara titik G, kita tarik garis secara tegak lurus ke bidang ABCD, maka proyeksinya tepat di titik C ya. Kita hubungkan titik A dan C. Maka garis AC ini itu adalah hasil proyeksi garis EG pada bidang ABCD.
Selanjutnya untuk garis DF, kita proyeksikan ke bidang ADHE. Perhatikan di sini untuk titik D-nya. Titik D jika kita proyeksikan ke bidang ADHE, maka hasil proyeksinya adalah titik D ini sendiri ya. Tinggal kita proyeksikan titik F-nya sekarang. Proyeksi titik F pada bidang ADHE itu adalah titik E. Jadi hasil proyeksi dari garis DF ke bidang ADHE itu adalah garis DE. Contoh yang kedua, ditentukan sebuah 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk 12 cm. Kemudian tentukan proyeksi garis TC pada bidang alasnya. Garis TC pada bidang alas yaitu bidang ABCD ya. Untuk titik C, jika diproyeksi ke bidang ABCD, maka hasil proyeksinya adalah titik C ini sendiri. Kemudian untuk yang titik T, kita tarik garis secara tegak lurus ke bidang ABCD, maka akan terbentuk bayangan atau hasil proyeksinya itu di T aksen. Seperti kita tahu bahwa T aksen itu adalah tinggi dari limas ya. Jadi TT aksen itu tegak lurus dengan bidang ABCD. Jadi proyeksinya untuk garis TC ke bidang ABCD itu adalah garis CT aksen atau T aksen C. Demikian untuk materi proyeksi. Selanjutnya bisa kalian kerjakan tugas kelompok atau tugas mandiri pada modul pembelajaran matematika agar kompetensi kalian lebih berkembang.